Dua berita sudah kami rangkum untuk Anda dalam Stopres kali ini. Berita pertama tentang sejumlah warung kopi atau warkop di kota Pontianak yang ternyata masih tidak menaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sementara berita kedua adalah digelarnya tradisi Halloween di Hotel Golden Tulip Pontianak. Saya Rosi Pratiwi akan menemani Anda dan pemirsa. Simaklah berita pertama. Sejumlah warkop dan pengunjungnya di kota Pontianak ternyata masih bandel dalam mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, banyak pengunjung yang tidak bermasker dan bangku yang tidak berjarak. Fakta ini terungkap dalam sosialisasi new normal yang digelar tadi malam oleh Satpol PP dan di-backup oleh aparat kepolisian dan TNI. Warkop-warkop ini benar-benar bandel alias kepala batu. Betapa tidak, kendati telah diizinkan beroperasi kembali untuk melayani konsumen makan dan minum di tempat, namun masih ada di antara pengelola warkop yang tidak mentaati protokol kesehatan. Sebutlah sejumlah warkop di Jalan Haji Abbas, Setiabudi, dan Hijaz, Pontianak Selatan. Warkop-warkop ini masih saja belum memenuhi aturan protokol COVID-19 dari pemerintah dalam menuju tatanan new normal secara utuh. Fakta tersebut didapati saat personel Satpol PP bersama Polresta Pontianak Kota dan TNI melakukan giat sosialisasi Sabtu malam. Sejumlah pemilik warkop didapati masih belum mengatur posisi meja dan kursi sesuai protokol new normal dengan aturan satu meja hanya untuk 2 kursi. Tak hanya itu, sebagian pengunjung juga belum disiplin menerapkan physical distancing atau menjaga jarak duduk sebagai antisipasi resiko penularan COVID-19. Bahkan, masih banyak dijumpai pengunjung warkop yang datang tanpa menggunakan masker. Ya, malam hari ini kita dapati beberapa warung kopi yang kedapatan tidak memakai masker. Menurut Adriana, upaya pengendalian faktor ketertularan COVID-19, Satpol PP Kota Pontianak akan terus mensosialisasi surat edaran wali kota tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi pemilik usaha dan pengunjung selama fase new normal. Pihaknya juga akan terus melakukan pembinaan, termasuk bagi pemilik usaha yang bandel dengan cara-cara yang humanis. Dari Pontianak, Rosi Pratiwi melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya. Masih di Pontianak, pesta Halloween digelar di Hotel Golden Tulip Pontianak tadi malam. Acara ini cukup meriah. Halloween adalah tradisi Celtic kuno yang dikenal dengan nama Festival Samhain atau akhir musim panas. Saat itu, orang-orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Dan Samhain ini juga dianggap sebagai waktu berkomunikasi dengan orang mati. Sosok-sosok hantu gentayangan di lobi Hotel Golden Tulip, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu malam. Ada tubuh mirip manusia terbungkus kain kafan putih, tepatnya pocong atau tulang belulang manusia, lumayan horor. Suasana redup di antara tempias cahaya lampu menyilaukan mata mengiringi nada rancak dari tembang-tembang remix yang dibawakan oleh seorang DJ. Maka sosok-sosok ini pun perlahan-lahan menjadi tidak begitu menyeramkan lagi. Beginilah suasana pesta Halloween atau Halloween Party yang digelar di hotel berbintang ini. Pesta Halloween ini cukup meriah. Yang diundang adalah dari kalangan umum dan yang sudah reservasi terlebih dahulu. Dimulai pukul 9 malam, party di tengah masa pandemi corona ini selesai menjelang jam 12 malam. Menurut Danuri Effendi, General Manager hotel tersebut, acara ini rutin digelar setiap tahun. Undangan ini pun dihadiri oleh kalangan insan perhotelan di Kalimantan Barat selain masyarakat umum. Para pengunjung mengaku sangat menikmati event tersebut. Tanggapan saya dengan kegiatan ini sangat luar biasa.
Karena sudah lama juga kita vakum kan dari corona, jadi liburan keluarga. Saya berhubungan sama teman-teman dan juga 2 caci, 2 bocil. Saya sih gimana ya, ini karena alam hantu gitu ya, jadi agak serem-serem gitu, tapi menantang lah ya, pasti menantang. Pasti acara ini berjalan dengan wah, heboh, seru. Halloween sendiri adalah tradisi orang Celtic kuno yang dikenal dengan nama Festival Samhain atau akhir musim panas. Pada musim itu, orang-orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Samhain juga dianggap sebagai waktu berkomunikasi dengan orang mati. Awal November menandai akhir musim panas dan panen, serta awal musim dingin yang gelap dan dingin, suatu masa yang sering dikaitkan dengan kematian manusia. Orang Celtic percaya pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Oleh karena itu, pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Samhain dan meyakini bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Selain menyebabkan masalah dan merusak tanaman, orang Celtic juga berpikir kehadiran roh-roh itu akan mempermudah para Druid atau pendeta Celtic untuk membuat prediksi tentang masa depan. Bagi orang yang sepenuhnya bergantung pada dunia alami yang tidak stabil, ramalan-ramalan ini merupakan sumber kenyamanan penting selama musim dingin yang panjang dan gelap. Untuk memperingati peristiwa itu, para pendeta Celtic membangun api unggun besar yang sakral, tempat orang-orang berkumpul untuk membakar tanaman dan hewan sebagai pengorbanan bagi para dewa Celtic. Selama perayaan, bangsa Celtic mengenakan kostum. Biasanya terdiri atas kepala dan kulit binatang dan berusaha saling menceritakan nasib satu sama lain. Api unggun juga dipercaya mampu melindungi mereka selama musim dingin yang akan datang. Pada tahun 43 Masehi, Kekaisaran Romawi telah menaklukkan mayoritas wilayah Celtic. Selama 4 abad mereka memerintah tanah Celtic. Perayaan Celtic tradisional Samhain pun digabungkan dengan 2 perayaan bangsa Romawi, yakni Feralia dan Hari untuk menghormati Pomona. Feralia merupakan suatu hari di akhir Oktober ketika orang-orang Romawi secara tradisional memperingati meninggalnya orang mati. Sedangkan hari Pomona adalah hari untuk memperingati Pomona, dewi buah dan pohon Romawi. Simbol Pomona adalah apel. Penggabungan perayaan ini ke Samhain mungkin menjelaskan tentang tradisi bobbing untuk apel yang dipraktekkan di hari Halloween. Dari Pontianak, Rosi Pratiwi melaporkan. Demikian berita yang berhasil kami rangkum kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rosi Pratiwi bersama seluruh kerabat kerja Stop Press. Mohon diri dari hadapan Anda. Salam Pemret TV.